Di antara mungkin ada yang melihat juga, lebih saking tajubnya juga kan bahaya ya, tajubnya ada juga mungkinnya, ada juga yang dengki, tapi banyak juga yang mendoakan gitu. Apalagi anaknya, saya kalau ngeliat tuh gemes sih sebenarnya, tuh anaknya nih kayaknya baru dilihat matanya aja udah kayak mau bercanda gitu. Jadi Ngeliat ini mata anaknya pengen nyubit, kalau ngeliat mata bapaknya pengen. waduh, sama bapaknya kita merasa di-prank. Oke. Wah, kira-kira saat kalau untuk nasihat buat kita berdua kira-kira apa nih Zat? Sama-sama apa namanya? eh, Mungkin geraknya juga di sosial media, sama-sama juga di depan masyarakat. Ini nasihat buat kita apa Zat? Sebetulnya posisinya Ari sama Baim ini strategis sekali. Tentu saya dari sudut pandang keagamaan, sudut pandang dakwah, sudut pandang keumatan, sudut pandang kebangsaan, sudut pandang keindonesiaan, dan sudut pandang dunia Islam global gitu, atau dunia secara keseluruhan. Ini zaman Anda harus leading. Dan Anda sudah pada posisi itu sebetulnya. Ari punya konten yang luar biasa, Baim juga punya konten yang luar biasa sesuai dengan karakter masing-masing. Dan Anda jangan merasa lagi bahwa nanti atau nanti sekarang itu periode Anda. Nah, apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah jadilah trendsetter kebaikan. Trendsetter kebaikan yang gak usah dibuat-buat, ya mengalir apa adanya aja. Ari jadi Ari pasti karena ada orang tuanya yang baik, sama seperti Baim. Nah tinggal keluarga. Nih kalau keluarga kata kuncinya satu, karena kan bagaimanapun juga publik melihat Baim dari sisi keluarganya. Ya, yang tadinya cuek sama istri ngeliat Baim kemudian jadi care, yang cuek sama anak itu jadi care gitu ya. Karena banyak juga bapak sayang sama bini nggak sayang sama anak gitu, ada juga. Ada juga gitu ya? Ada. Ada yang anak nggak sangat bini ada juga? Ada, lihat ya gitulah kalau lihat anak tuh inget anak sendiri, lihat anak orang. Benar. Lihat bini orang lupa bini sendiri, ada juga. Oh ya juga gitu. Nah, tapi gini maksud saya bahwa jadilah trendsetter kebaikan. Trendsetter kebaikan ini ada pada Anda berdua. Dan itu saya titipkan lah. Walaupun dengan gaya nggak usah pakai simbol-simbol yang terlalu kental. Tapi seperti ini sangat bagus. Iya. Jadi dengan konten-konten yang cair, Ya. tapi mengarah ke arah yang positif. Ya, dan satu lagi kalau boleh saya pesan ini titipan konten. Anda sudah dilihat menjadi sebagai kepala rumah tangga yang baik. Nah, jadilah ayah ideologis sekaligus ayah biologis. Masya Allah. Terima kasih nasihatnya Ustadz. Ya. Berarti Baim ditunggu anak keduanya. Iya dong, mau cepet-cepet. Cepet-cepet. Kira-kira mungkin Baim mau ada pertanyaan atau apa, silahkan kita berikan kesempatan. Kalau saya sih sampai sekarang sih alhamdulillah sih baik sama istri, cuman terkadang saya tuh ada perasaan untuk mengajarkan. Saya tuh percaya kalau kita Islam itu sebenarnya nggak usah mengajarkan ya. Saya saya jujur aja, saya tuh belajar banyak sebenarnya dari Dude Harlino. Jadi saya itu waktu tahun berapa itu ya, 2015 kali ya, saya melihat dia itu memang kok ini orang rezekinya ada terus ya, apa ya yang nggak dibuat dia, yang dibuat dia nggak dibuat gua, apa ya. Waktu itu dia pernah puasa, tiba-tiba pas di tengah-tengah siang gitu ya, ditanya, udah makan. Dia bukan bilang puasa, tadi dia bilang udah, dia bilang, saya inget banget semuanya. Terus habis itu pas maghrib tiba-tiba dia berdoa, ini orang puasa ya. Akhirnya saya nanya dia, Dre, itu puasa ya? Iya. Oh, jadi dari suatu hal yang simpel itu saya sangat belajar banget ya. Oh, dia tuh begini kok puasa ya. Mendingan dia sama Allah aja yang tahu ya. Besoknya saya ikutin, sama sholat duhanya. Jadi kalau saya lihat tuh Islam itu tidak perlu mengajarkan ya. Dirinya itu adalah Islam gitu loh. Dan itu saya sangat percaya banget. Jadi pas saya sama Paula tuh saya malah mempertanyakan apakah memang saya harus seperti itu atau memang saya harus mengajarkan. Terkadang juga saya tidak mau memaksakan, karena waktu dulu juga sempatlah saya pacaran sama orang dan dia mau kawin sama saya, tapi saya tahu dia pindah ke Islam, dia waktu itu Kristen, mau pindah ke Islam gara-gara saya, dan saya bilang itu akan sangat berat buat saya. Orang Islam yang benar aja untuk sholat aja susah, apalagi dia cuma berubah gara-gara saya mau itu dari hatinya dia. Nah sama seperti Paula sekarang, saya berpikiran
kalau saya boleh nanya sama Ustadz, apa ya yang seharusnya saya lakuin supaya memang dia itu menjadi seseorang yang istilahnya takut banget sama Allah, tapi saya pun tidak mau ojok-ojokin begitu, saya maunya dari dia sebenarnya. Nah, apa yang harus saya lakuin ya Ustadz ya? Ya pertama itu sudah benar tuh tadi, jadi Islam itu built in kan dengan diri kita. Ya kita kan di rumah nggak bisa nggak bisa jaim kan, apa adanya, kelihatan semua sama istri kelakuan kita. Jadi ketika mulainya dari situ udah bagus. Yang kedua tetap namanya istri itu butuh imam. Jadi kalau terlalu dicuekin, dianggap belajar lepas sendiri itu juga salah. Salah. Nggak bisa sepenuhnya dilepas karena perempuan itu ya butuh pembimbing, dia menikah tuh butuh imam gitu. Dia punya suami itu dia butuh pemimpin. Nah pemimpin harus punya narasi. Nah cuma kan jangan narasi pendekatan power, enggak, kan istri itu mitra. Jadi ya bisa bahasa kesetaraan aja, nggak usah ngajarin. Tinggal bilang kalau menurut gue kayak begini, menurut lu bener nggak gitu. Nah, itu paling nggak itu menjadi sudut pandang baru kan buat dia. Dia egaliter, nggak doktrin, nggak harus power pendekatannya. Tapi lewat perilaku aja kayak puasa, kemudian mulai salat, baca Quran. Selebihnya dapat ilmu dikit, share. Menurut lu gimana gitu. Tapi jangan lewat WA mulu, ini bahaya juga, suka salah nangkep. Ya apalagi situasinya lagi sensi, lu kirimnya WA, ini maksudnya apa nih? Kan gitu. Apa maksudnya baik jadi enggak. Tapi kalau sifatnya kesetaraan, saya pikir itu lebih gampang diterima. Oh, iya. Tapi sama istri udah berduaan terus kok, Ustadz. Jadi kayaknya nggak perlu pakai WA, langsung ngomong. Langsung ngomong. Linknya udah langsung hafal kok. Ini ada linknya nih dari YouTube-nya nih, langsung begitu. Orangnya orang YouTube soalnya. Iya, tinggal dibagi dua aja waktunya. Waktu untuk publik kemudian ngeprank, waktu serius sama istri gitu, ada momen-momen khusus yang dia mesti bagi di situ. Masya Allah, ya pasti memang momen khusus dengan istri sudah terbukti saat udah gede anaknya. Gitu ya. Waduh, terima kasih nih waktunya Im. Makasih. Jangan lupa kirim potongan sambung ayatnya Im ya. Oh iya. Ayatnya Mbak Im ini ayatnya panjang beliau. Apa ayat? Dia mau baca surat Al-Mulk tuh ayat yang paling panjang. Tugasnya berapa ayat? Satu orang satu. Tapi panjang. Panjang deh. Yang mana ayatnya? Paling pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Benar itu. Wah itu sih ngusir diri sendiri kalau itu judulnya. Coba lihat tuh kalau lihat TikTok, lomba adu joget. Joget macam-macam joget kan gitu. Ini generasi apa ke depan nih kalau begini? Kan cuma gara-gara dia ikut yang sebelum-sebelumnya kan. Begitu juga anak-anak ABG yang pakai TikTok ini atau masuk ke Instagram juga menampilkan sensualitas. Jadi bukan kecerdasan, bukan moral, ya akhlak gitu, bukan ilmu gitu, bukan kreativitas. Tapi naluri-naluri maaf dalam tanda kutip kebodohan gitu yang terekspos. Nah inilah pentingnya ada trendsetter di dunia sosial seperti Ari dan seperti Baim Wong tadi. Waduh. Dan kayaknya ke depan harus banyak konten. Jadi jangan cuma satu sisi. Waduh, kayaknya butuh pinjam tempatnya lagi nih Ustaz kalau butuh banyak konten sih kayaknya. Senang hati. Setelah Ramadan. Ada kurma bisa dibawa pulang. Ada kurma bisa dibawa pulang bisa. Untuk tim yang kerja buat sosial. Oh begitu Ustaz? Iya. Oh ya. Ada bantuan dari kedutaan Saudi yang bisa dibawa. Oh begitu? Iya. Alhamdulillah. Ini bercanda apa ngeprank nih Ustaz? Masya Allah Ustaz. Jadi sebenarnya dalam sebulan ini pun kita juga banyak dapat hikmah yang luar biasa. Ketika mungkin kita ingin berkreasi, tapi kemudian kita pikir bahwa mungkin akan kita tidak menemukan jalan, ternyata qadarullah bertemu dengan Ustaz dan alhamdulillah terlaksana Hijrah Fest. Saya sih berharap bisa panjang nanti ke depan. Insya Allah Ustaz. Kita tergantung bagaimana gurunya berkenan aja. Kalau gitu sepertinya saya serahkan kembali waktu kepada Ustadz dan juga para guru-guru. Break aja langsung. Langsung kita break? Iya. Baiklah teman-teman semua, pemirsa semua, kita akan kembali tentunya jangan kemana-mana, tetap live di sini, stay di sini di Hijrah Fest from Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aklis atau Akal Islamic School adalah sebuah boarding school di bawah sebuah yayasan pusat peradaban Islam yang akan membawa siswa